Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas Uni5 Modeling Language. Sebelum kita lanjut, sedikit saya akan menyinggung tentang pemodelan sistem. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang salah satu pemodelan sistem, yakni menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Untuk pemodelan sebuah sistem, kita bisa menggunakan dua cara, yakni menggunakan DFD, Data Flow Diagram, atau kita bisa menggunakan UML ya, yakni Unified Modeling Language ya. Jadi ada dua opsi yang kita bisa gunakan. Nah, kebetulan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang UML ya. Oke, apa itu UML? Jadi UML atau biasa disebut dengan Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan sistem perangkat lunak ya. Jadi sebelum membuat perangkat lunaknya, kita bisa merancang dulu seperti apa sih model dari sistem yang akan kita buat melalui penggambaran diagram dengan tentunya menggunakan UML ya. Kemudian UML juga terdiri dari berbagai diagram yang masing-masing merepresentasikan aspek tertentu dari sistem. Jadi di dalam UML itu ada beberapa diagram kita bisa gunakan untuk menggambarkan sistem yang akan kita buat ya. Nah, beberapa diagram ini yang paling umum digunakan diantaranya ada use case diagram atau diagram sistem, kemudian ada kelas diagram, kemudian ada activity diagram atau aktivitas diagram, dan lain sebagainya. Nah, diagram-diagram ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian, apa sih fungsi dari UML? Yang pertama, memodelkan sistem perangkat lunak. Jadi dengan adanya UML, maka kita dapat merepresentasikan sistem perangkat lunak yang ingin kita buat dari berbagai aspek ya, termasuk struktur dari sistem itu seperti apa, dan seperti apa perilaku dari sistem itu, atau cara kerja dari sistem yang akan kita buat, dan bagaimana interaksi antara objek dalam sistem yang akan dibuat ya. Kemudian dengan adanya UML, maka para pengembang ya atau para programmer dapat memperjelas dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Jika kita merancang sebuah sistem dengan skala yang besar, tentunya akan banyak kerumitan-kerumitan yang ditemukan di dalamnya dalam proses pengembangannya. Maka dengan adanya UML, diharapkan proses-proses yang rumit tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan sebuah diagram ya. Kemudian fungsi kedua adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dengan adanya UML, maka akan memberikan notasi grafis ya, dan dapat digunakan untuk menyajikan ide dan konsep yang rumit secara visual. Dan hal ini mempermudah para pengembang untuk berkomunikasi secara efektif dan menyederhanakan pemodelan sistem yang rumit. Nah, dengan adanya diagram UML, maka para programmer bisa dengan mudah saling bertukar ide terkait pengembangan yang akan dibuat. Apalagi pada saat pembuatan ada kendala yang ditemukan untuk sebuah pengembangan sistem, maka para pengembang atau para programmer bisa saling berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara saling berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, UML membantu para pengembang untuk mengurangi kesalahan ya. Jadi diharapkan dengan adanya UML, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan kita dapat meminimalisir dan diharapkan meningkatkan kualitas produk akhir ya. Dengan memodelkan sistem secara visual, yakni dalam bentuk diagram, para pengembang dapat mengidentifikasi masalah dan kesalahan sebelum produk akhir diimplementasikan. Jadi sebelum perangkat lunak itu dibuat, kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira kesalahan-kesalahan atau kemungkinan-kemungkinan kesalahan apa saja yang akan terjadi dalam perangkat lunak yang akan kita buat. Jadi dengan menggunakan UML kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut sebelum sistem itu dibuat. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan efisiensi pengembang perangkat lunak ya. Jadi dengan menggunakan UML, para pengembang dapat merancang sistem perangkat lunak dengan lebih efisien. Lebih efisien di sini artinya para pengembang dapat menghemat waktu, tenaga, dan pikiran dalam pengembangan perangkat lunak.
Kemudian dengan adanya UML juga akan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan pemahaman sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan pengembang untuk mengembangkan perangkat lunak dengan cepat dan efisien. Jika ada pengembangan yang akan dilakukan pada perangkat lunak yang akan dibuat, maka dengan menggunakan UML kita bisa mengembangkannya dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian fungsi yang kelima adalah memastikan kepuasan klien. Dalam pengembangan perangkat lunak, UML diharapkan membantu untuk memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan persyaratan klien. Jadi diharapkan produk yang kita buat sesuai dengan keinginan klien ya, atau pemesan dari aplikasi tersebut, atau bisa juga pengguna dari aplikasi tersebut. Dengan menggunakan UML, para pengembang dapat memperjelas ya dan menyederhanakan pemodelan sistem sehingga memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan klien. Jadi dengan adanya UML diharapkan perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan keinginan klien ya. Kemudian kita masuk di diagram UML ya. Diagram UML di sini adalah notasi grafis yang digunakan dalam Unified Modeling Language untuk merepresentasikan aspek tertentu dari sistem perangkat lunak. Berikut beberapa jenis diagram yang umum digunakan dalam membuat atau merancang diagram UML. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, kemudian ada activity diagram, sequence diagram, dan yang terakhir ada stacker diagram ya. Nah, diagram-diagram ini yang paling sering digunakan dalam pemodelan menggunakan UML. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu-satu dan kita akan praktekkan bagaimana proses pembuatan diagram-diagram yang ada di dalam UML ya. Oke, saya kira cukup untuk materi pembahasan tentang UML ya. Kita lanjut di materi selanjutnya.